Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Novelia dalam kurs biostatistik. Hari ini topik kita adalah uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini sangat penting Anda ketahui karena nanti sebelum Anda melakukan uji statistik pada data penelitian Anda terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas agar jenis statistik yang digunakan tepat dan tidak salah. Nah, seperti apa sih uji normalitas data itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, saya mau memperlihatkan dulu bentuk grafik ya, kurva dari satu data yang terdistribusi normal ya. Kurang lebih data yang terdistribusi normal dia akan membentuk lonceng sempurna seperti ini. Ya, jadi baik berupa normal umum ataupun normal standar. Oke, sedangkan ketika data tidak terdistribusi normal, maka kurva yang dihasilkan tidak akan berbentuk lonceng sempurna, melainkan dia akan melenceng ke kiri atau ke kanan, seperti ini ya. Ada negatif skew, and then ada positif skew di sini. Oke, ini data tidak terdistribusi normal. Nah, kenapa sih diperlukan uji normalitas data itu? Ya, pastinya untuk menentukan jenis uji statistik apa yang kita butuhkan untuk data kita nanti. Nah, ingat lagi, ada dua jenis uji statistik ya, uji statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kapan kita menggunakan uji statistik parametrik? Ayo ingat lagi, ada yang masih ingat? Ya, ingat ya, ketika variabel kita dengan skala ukur numerik dan data kita terdistribusi normal. Sedangkan statistik non parametrik ya kita gunakan ketika skala ukur variabel kita bisa numerik dan bisa kategorik dan data tidak terdistribusi normal. Jadi sebelum Anda masuk ke statistik parametrik, pastikan dulu bahwa distribusi data Anda adalah normal. Kalau nggak normal, walaupun variabelnya sudah numerik, kita nggak bisa pakai parametrik, melainkan non parametrik. Nah, caranya gimana? Ya, uji normalitas itu ada 3. Yang pertama, kita bisa melihat nilai skewness dan nilai kurtosis dari masing-masing distribusi data. Ya, dengan dibagi dengan standar error. Ya, skewness dan kurtosis dibagi dengan standar error dan hasilnya harus dalam plus minus 3. Oke, plus minus 3 artinya bukan kurang lebih dari 3, melainkan dari min 3. Kalau ada garis bilangan ya, garis bilangan saya gambarkan seperti ini. Ya, ini sumbu apa? Y, ini sumbu X. Oke, di sini ada daerah negatif ya, di sini positif. Ini positif, ini negatif. 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Nah, min 3 ada di sini, ya enggak? Plus 3 ada di sini, ya. Jadi kalau misalnya kurva Anda masih berada di range ini atau data Anda masih berada di range ini, artinya dia normal, yaitu dia skewness dan kurtosis. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya di SPSS. Yang kedua dan ketiga itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ini kita hanya dengan SPSS, maka nanti kita akan bisa lihat satu nilai sebagai indikator bahwa data ini normal atau tidak. Yang mana Kolmogorov-Smirnov ini ada dengan 2 teknik. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana mencari skewness dan kurtosis itu. Saya contohkan di sini ada data ya tentang hemoglobin pada ibu hamil. Nah, hemoglobin skala ukurnya apa? Ayo, masih ingat? Rasio, karena dia angkanya murni, pure ya, rasio. Nah, di sini kita ingin melihat apakah hemoglobin itu terdistribusi normal atau tidak, ya. Maka saya contohkan di sini sudah ada datanya, ya, datanya HB. Oke, kemudian, nah yang kita lakukan langkah-langkahnya adalah klik analyze, kemudian ya ada descriptive statistik, klik kemudian klik frequencies. Anda klik frequencies, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian pindahkan ya variabel yang ingin Anda lihat normalitas datanya. Tadi apa? HB. Oke, HB Anda klik di sini. Jadi dia akan pindah ke sini nantinya. Ya.
kemudian Anda klik statistik. Ya, statistik maka akan keluar ini, ya, frekuensi statistik. Anda contreng, yang paling tidak boleh Anda lupa contreng skewness and kurtosis, karena ingin melihat nilai skewness dan kurtosis. Tapi kalau untuk yang lain, boleh Anda contreng, boleh tidak, seperti nilai rata-rata, median, modus, quartile, standard deviation, variance, range, dan lain sebagainya. Oke, and then klik OK, maka hasilnya akan seperti ini outputnya ya. Nah, gimana cara bacanya? Ya, skewness itu ada di sini. Nah, berapa ini skewness-nya? Hati-hati ya dalam membaca output SPSS, titik itu adalah koma ya. 0 di depan koma itu nggak ditulis. Jadi artinya ini adalah min berapa? 0,19. Ya, dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Kemudian kita lihat standar error of skewness-nya berapa ya. Standar error of skewness adalah 0,51. Oke, 0,51. Kemudian kurtosisnya berapa? Kurtosis yang ini ya adalah min 0,93. Nah, standar error of kurtosisnya berapa? Ada ini ya, 0,99. Oke. Nih, jadi ini kita pindahkan dulu datanya ke sini. Nah, ya, kita pindahkan datanya ke sini. Kita harus bagi skewness dengan standar error, begitupun kurtosis. Oke, kita bagi skewness ya. Skewness-nya tadi berapa? Min 0,19 dibagi dengan standar error dari skewness. Ya, berapa? 0,51 tadi kan? Hasilnya min 0,37. Pertanyaannya adalah, apakah min 0,37 berada dalam minus 3 sampai plus 3? Ayo, berada ya. Kenapa? Kalau kita lihat garis bilangan lagi ya, ini apa tadi, sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Nah, di sini ada min 1, min 2, min 3. Nah, min 0,37 ada di mana? Ya, sebelum min 1. Di mana? Di sini ya kan? Nah, jadi dia masih berada dalam plus minus 3. Berarti skewness aman ya. Oke, good. Sekarang kurtosis. Kurtosisnya min 0,93 dibagi dengan standar error kurtosisnya 0,99. Hasilnya min 0,94. Coba garis bilangan. Min 0,94 di mana? Sebelum min 1. Jadi masih dalam rentang minus 3 sampai plus 3. So, artinya data Anda terdistribusi normal. Oke, paham sampai di sini? Oke, jadi gampang ya. Hanya dibagi antara skewness dengan SE dan kurtosis dengan SE. Oke, Bu, gimana kalau misalnya skewness-nya normal, terus kurtosisnya nggak normal? Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan seperti itu, maka Anda harus lakukan uji lain seperti Kolmogorov-Smirnov. Ketika Kolmogorov-Smirnov mendukung untuk normal, maka kesimpulan Anda normal. Tapi kalau tidak normal, maka kesimpulan Anda tidak normal. Oke. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov di SPSS, Anda tinggal klik Analyze, ya, and then klik Descriptive Statistic and Explore. Oke, pilih Explore. Kemudian nah, muncul seperti ini. Masukkan ya, pindahkan variabel yang ingin Anda uji normalitinya. Nah, di sini saya contohkan ada total hasil. Misalnya ini penelitian tentang pengetahuan ya, jadi hasil skor pengetahuan atau apa gitu ya. Total hasil dipindahkan ke kanan, as dependent list. Oke. Kemudian klik sebelumnya ya, klik OK, kemudian akan muncul seperti ini ya. Anda harus mengklik ya, normality plot with test, jangan lupa, and then histogram ya, centang histogram dan vector levels together. Oke, klik continue. Hasilnya outputnya akan seperti ini ya. Di sini yang harus Anda perhatikan adalah kolom dari Kolmogorov-Smirnov itu sendiri. Ya, lihat nilai signifikannya di sini. Oke. Nah,
Indikatornya adalah ketika nilai signifikans tersebut lebih besar dari 0,05, maka data Anda terdistribusi normal. Oke, tetapi ketika nilai signifikans Anda lebih kecil dari 0,05, maka data Anda tidak terdistribusi normal. Sekarang, berapa nilai kita signifikannya? 0,2. Ayo, jangan bilang 200 ya, karena di situ ada titik sebagai koma. Ya, 0 di belakang koma tidak berarti. Jadi, 0,2 besar atau kecil dari 0,05? Ayo, besar apa kecil? Besar. Berarti artinya apa? Ketika signifikans lebih besar, maka lebih besar dari 0,05, maka data Anda terdistribusi normal. Nah, yang kedua, sama-sama Kolmogorov-Smirnov, tapi di sini kita kliknya adalah Analyze Non-Parametric Test and pilih One Sample KS. Ya, One Sample KS. Ya, beda langkah aja ya. Kemudian akan keluar tabel seperti ini. Sama seperti tadi, pindahkan variabel yang akan Anda lihat normality testnya ke kanan. Ya, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, dari tabel ini yang perlu Anda perhatikan ya adalah significance totalnya berapa. Oke, significance totalnya ada berapa? Ya, kalau kita lihat yang ini ya, significance totalnya ada 0,69. Ketika significance total lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal ya. The distribution is normal. Oke. Nah, ini beberapa contoh ketika test of normality dari beberapa variabel, misalnya total hasil, kinerja, motivasi, iklim, dan sebagainya. Jadi langsung dianalisa banyak variabel. Bisa juga seperti ini. Ya. Dan juga ini ya, significant total ya untuk normality dari masing-masing variabel. Satu-satu nyarinya. Oke. Ya, ingat ya, ketika tes normality kita adalah besar dari 0,05 maka data normal, dan sebaliknya. Ketika signifikans kita kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Oke. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika Anda ingin menanyakan atau masih kurang paham, bisa membaca modul yang sudah saya siapkan ya. Kemudian Anda lakukan latihan ulang menggunakan SPSS. Semoga semua dapat memahami tentang uji normalitas data. Oke, saya rasa sekian untuk materi hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.